Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini merayakan salah satu misteri iman kita, yaitu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus menjadi hari raya yang mau mensyukuri dan juga meresapkan warisan Yesus bagi kita, yaitu Ekaristi. Yesus memberikan kepada kita roti surgawi yang menjadi sumber kekuatan batin hidup kita. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Kutipan ini menjadi sebuah rangkaian penjelasan Yesus tentang apa arti roti hidup. Bagi saya sendiri, Ekaristi merupakan sebuah warisan yang sangat mengagumkan dalam hidup iman kita. Mengapa mengagumkan? Karena perjamuan makan sering kita lihat sebagai urusan dunia. Perjamuan makan atau makan bersama ini masalah duniawi untuk kesehatan tubuh kita. Namun rupanya kebiasaan atau kebutuhan makan ini oleh Yesus juga diangkat menjadi sebuah kebutuhan rohani. Jadi kalau kita setiap hari membutuhkan makanan jasmani agar kita hidup, agar tubuh kita berkembang, agar kita bisa bertahan dalam berbagai macam kegiatan hidup kita, maka Yesus juga menawarkan kebutuhan rohani yang perlu untuk hidup kita. Dengan kata lain, Yesus mengajak kita semua agar memberi keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kita tidak cukup hanya berfokus pada kebutuhan jasmani saja. Nanti kita akan menjadi orang yang hidup tetapi tidak mempunyai rasa. Kebutuhan rohani membuat roh yang menjadi warna atau yang memberi warna hidup kita dinamis. Roh bisa merasakan susah, senang, gembira, bahagia, gagal, berhasil, dan sebagainya. Nah, Yesus menawarkan makanan rohani, roti hidup, yakni dirinya sendiri. Yesus memberikan kepada kita tubuhnya, darahnya sebagai makanan dan minuman bagi kita manusia. Tentu saja ini adalah sebuah kiasan. Kita diajak untuk menjadikan hidup Yesus sebuah makanan yang kita butuhkan untuk kehidupan batin kita, untuk kehidupan rohani kita. Kita jangan seperti orang-orang Yahudi
yang bersungut-sungut ketika Yesus mengatakan bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Karena di dalam kiasan ini Yesus ingin menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, seluruh hidup Yesus, pengajaran dan karya-karyanya merupakan sebuah tawaran untuk terus-menerus kita renungkan, kita resapkan, dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus memberi jaminan kalau kita meresapkan pengajarannya, kalau kita meresapkan teladannya, kalau kita mencoba mempraktekkan apa yang dijalankan oleh Yesus dalam hidup kita, kita akan menemukan hidup yang sejati, hidup yang membahagiakan, hidup yang tidak monoton, hidup yang tidak begitu-begitu saja. Kita dengan mempraktekkan ajaran Yesus tidak hanya sekedar mengalir seperti air, tetapi kita mempunyai hidup yang dinamis, hidup yang penuh warna. Hal yang kedua, dengan memberikan tubuhnya dan darahnya sebagai makanan dan minuman, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa pemberian diri itu membutuhkan pengorbanan. Cinta Yesus Dia wujudkan dalam pengorbanannya di salib. Maka pada perayaan ini kita mendapatkan juga sebuah panggilan. Selain tadi kita mendapatkan bekal untuk rohani kita, kita juga mendapatkan panggilan dari Yesus agar kita seperti Yesus mencintai dengan mengorbankan hidup. Mungkin reaksi kita pertama adalah menolak. Kenapa harus pakai pengorbanan? Tapi kalau kita merenungkan lebih lanjut, kita masing-masing selama ini sudah menjalankan itu. Hanya mungkin kita tidak terlalu menyadarinya. Ketika Anda mencintai pasangan Anda rela melakukan banyak macam hal demi kebahagiaan pasangan. Ketika Anda mencintai anak-anak Anda rela melakukan apa saja supaya anak-anak Anda merasa bahagia, hidup batinnya terpenuhi. Anda rela berkorban, mengorbankan waktu, material, pikiran, dan segala macam yang ada pada diri Anda demi orang yang Anda cintai. Itulah makna roti hidup. Yesus memberikan hidup demi cintanya kepada manusia, supaya kita mengalami kepenuhan hidup oleh karena anugerahnya. Dan kita pun diutus untuk seperti Yesus membagikan hidup kita bagi orang lain, mencintai mereka dengan mengorbankan diri. Pengorbanan tidak harus kita artikan dengan kematian seperti Yesus. Namun ketika kita all out di dalam mencintai
sesama kita, lebih-lebih orang yang selalu bersama kita. Di situ kita menjadi manusia ekaristik. Di situ kita membagi-bagikan tubuh kita, waktu kita, pikiran kita, kekayaan kita, pendek kata, seluruh hidup kita bagi orang yang kita cintai. Semoga misteri cinta kasih Allah yang dinyatakan di dalam Ekaristi selalu menjadi sumber kekuatan perjalanan hidup kita. Di situ juga tempat kita mempersembahkan seluruh niat baik kita di dalam mencintai. Selamat merayakan Ekaristi. Anugerah Tuhan bagi hidup kita. Amin.